Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Nurbadria, nomor induk mahasiswa 06 02 03 20 020 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup karya ilmiah. Apa saja? Sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan bahasa yang resmi. Karya ilmiah ini merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian, dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Karya ilmiah disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Apa maksudnya? Sistematis artinya bahwa karya tulis tersebut disusun menggunakan sistematika tertentu sehingga akan tampak keterkaitan antara bagian-bagian atau unsur-unsur yang ada dalam tulisan tersebut. Kemudian ilmiah, maksudnya adalah bahwa karya tulis tersebut menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada fakta dan data atau teori yang telah diakui kebenarannya. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah adalah 1. Laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini dilakukan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan penelitian. Laporan hasil penelitian disusun berdasarkan langkah-langkah penelitian dan temuan yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Isi dari laporan hasil penelitian yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang kedua adalah makalah. Makalah sering diartikan sebagai karya ilmiah yang memuat topik tertentu yang disajikan pada sebuah forum ilmiah atau disusun untuk suatu kepentingan tertentu, misalnya tugas kuliah. Makalah ini dapat dihasilkan dari sebuah penelitian, namun juga dapat dihasilkan dari hasil pemikiran atau kajian literatur yang memadai. Makalah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu makalah biasa atau comment paper dan makalah posisi atau position paper. Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, makalah dibagi menjadi 3, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Makalah deduktif adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan masalah yang dibahas. Makalah induktif merupakan makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Kemudian makalah campuran yaitu makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis digabungkan dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Yang ketiga yaitu artikel jurnal ilmiah. Disusun untuk kepentingan publikasi karya ilmiah penulisnya dan menentukan posisi keilmuan seseorang. Artikel ini disusun berdasarkan sebuah penelitian atau hasil pemikiran yang disertai dengan kajian kepustakaan yang relevan dan komprehensif. Setelah jenis-jenis karya ilmiah, kemudian ada bahasa karya ilmiah. Karya ilmiah harus ditulis menggunakan bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang resmi dalam bahasa keilmuan. Karakteristik bahasa ilmiah atau bahasa resmi yaitu 1. Kecedekiaan. Maksudnya yaitu mengandung sebuah keilmuan melalui pernyataan yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu lugas dan jelas, tidak bertele-tele dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, formal dan objektif. Karya tulis ilmiah disajikan secara formal, objektif,
berarti menyajikan data dalam bahasa yang langsung dan tidak berpihak kepada siapapun. Yang keempat, ringkas dan padat. Bahasa karya ilmiah harus disajikan secara ringkas, langsung pada sasaran yang dimaksud, dan padat secara isi. Yang terakhir, yaitu konsisten. Konsisten maksudnya adalah stabil dan mapan dipakai penulis, terutama dalam hal istilah dan penggunaan diksi. Kemudian, perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta hasil penelitian, menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Contohnya, tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Kemudian yang kedua, karya non-ilmiah, yaitu tulisan yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan fiktif dan subjektif. Penulisannya berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah, contohnya cerpen, novel, puisi, pantun, dan lain-lain. Lalu, apa saja perbedaan antara keduanya? Perbedaan yang pertama yaitu karya ilmiah disusun berdasarkan hasil penelitian faktual objektif, yaitu fakta dan objek yang diteliti harus berkesinambungan. Sedangkan non-ilmiah bukan dari penelitian tetapi dari pengalaman, pengetahuan, imajinasi, dan tidak perlu beberapa fakta serta dapat didramatisir. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis, berurutan. Penulisannya menggunakan metode yang sudah ditentukan. Sedangkan karya non-ilmiah merupakan karangan bebas, bisa dengan alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah, dengan kata lain sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah tidak ada ketentuan seperti itu. Penulis bebas menggunakan model bahasa apapun yang dia inginkan. Perbedaan yang keempat yaitu suatu kritik dalam sebuah karya ilmiah harus berdasarkan bukti, sedangkan non-ilmiah tidak, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan pengarang saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.